Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Dan juga kalian jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini dapat membawa berkah dan berguna bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya untuk pengabsenan kalian bisa mengisi link Google Form yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp. Nanti kalian isi sesuai dengan nama, nomor absen dan kelas kalian. Nah, sekarang mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua tetap semangat dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini kita akan membahas masih mengenai suhu dan perubahannya. Tetapi kita akan membahas sekarang mengenai cara mengkonversi suatu satuan suhu ke dalam satuan lainnya. Kemudian kita akan mempelajari juga pemuaian. Nah, untuk itu Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, melalui pembelajaran ini, kalian peserta didik dapat mengkonversikan suatu satuan suhu ke dalam satuan suhu yang lainnya. Kemudian, yang kedua, melalui pembelajaran ini, peserta didik dapat menjelaskan mengenai definisi dari pemuaian. Kemudian kita lanjutkan kepada materi yang akan kita bahas. Materi yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama kita akan mengulas kembali mengenai skala termometer. Kemudian kita akan mulai menghitung konversi satuan suhu. Lalu kita akan membahas mengenai pemuaian dan nanti akan Ibu berikan contoh soal mengenai konversi satuan suhu ataupun pemuaian. Nah, baik, kita akan mulai pada materi yang pertama. Materi yang pertama mengenai skala termometer. Nah, minggu kemarin kan kita sudah membahas sedikit mengenai skala termometer. Ibu sudah jelaskan mengenai titik didih dan titik beku dari masing-masing satuan suhu. Kemudian juga Ibu sudah jelaskan atau Ibu sudah beritahu perbandingan dari titik didih dan titik beku pada masing-masing satuan suhu. Nah, di sini bisa kalian lihat pada tabel. Di situ tertera ada titik tetap bawah atau titik tetap atas. Maksudnya titik beku dan titik didihnya. Kemudian ada panjang skala atau perbandingan satuan suhunya. Kemudian ada simbolnya juga. Jadi Celsius itu memiliki titik beku 0 derajat, kemudian titik didihnya 100 derajat, Reaumur ada 0 derajat dan 80 derajat, kemudian Fahrenheit ada 32 derajat dan 212 derajat, dan Kelvin 273 dan 373 Kelvin. Kemudian panjang skala pada masing-masing satuan suhu itu ada 100, ada 80, ada 180 dan juga 100. Nah, perbandingan dari keempat skala suhu berdasarkan gambar yang Ibu tampilkan di PPT. Di situ skala Celsius, skala Reaumur, skala Fahrenheit dan skala Kelvinnya dijelaskan ada 100 berbanding 80 berbanding 180 berbanding 100. Nah, jika kita hitung, jika kita sederhanakan, dibagi 20, masing-masing dibagi 20, akan kita dapatkan perbandingan 5 banding 4 banding 9 dan banding 5. Nah, skala ini atau perbandingan ini mematok pada
angka 0 sebagai batas terbawah, maka kita peroleh hubungan skala suhu tersebut dalam bentuk perbandingan berikut. Simbol T menyatakan pada temperatur atau suhu. Di sini dijelaskan TC berbanding TR berbanding dalam kurung TF dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Karena Fahrenheit titik tetap bawah atau titik bekunya itu 32 derajat, bukan 0 derajat. Jadi TF dikurangi 32 kemudian berbanding dalam kurung TK dikurangi 273. Maka dihasilkan seperti tadi, yaitu 5:4:9:5. Nah, di sini terdapat keterangannya ya. Ada TC, TR, TF, TK, dan semua konversi satuan suhu ini menggunakan perbandingan tersebut. Untuk materi selanjutnya ada konversi satuan suhu. Nah, berdasarkan perbandingan skala tadi yang kita sudah dapatkan, perbandingan dari skala Celsius, berbanding skala Reaumur, kemudian berbanding skala Fahrenheit, dan berbanding skala Kelvin, tadi kita dapatkan 5:4:9 dan banding 5. Nah, perbandingan ini akan kita gunakan di dalam rumus mengkonversi satuan suhu. Nah, di sini sudah Ibu sajikan sebuah tabel. Di sini ada tabel dari, bagian dari, dan bagian ke. Jadi dari satuan suhu ini, satuan suhu Celsius misalnya, ke satuan suhu Reaumur, kemudian ke satuan suhu Fahrenheit. Nah, di sini sudah tertera rumus-rumus dari satuan konversi yang satu ke satuan konversi yang lain. Nah, di sini kan ada Celsius, dari Celsius ke Reaumur 4:5 dikali suhu Celsius. 4:5 ini dari mana sih? Nah, kalau 4:5 ini dari nilai banding tadi. Nilai banding Reaumur kan 4 ya. Kemudian nilai banding Celsius 5, jadi 4:5 dikali suhu Celsius. Suhu Celsius yang sudah diketahui. Misalnya, kita ketahui suhu Celsiusnya itu 10. Dari 10 derajat Celsius ke Reaumur itu berapa sih? Nah, berarti 4:5 dikali 10. Kan kita bisa coret ya, 10 dan 5-nya. Jadi kita dapatkan jumlah 2. Nah, 4 dikali 2 yaitu 8. Nah, kemudian untuk mengkonversikan dari suhu Celsius ke Fahrenheit ini menggunakan rumus 9:5 dikali suhu Celsius ditambahkan 32. 32 ini didapatkan dari nilai titik tetap bawah atau titik beku dari satuan Fahrenheit ini. Kan Fahrenheit ini memiliki titik tetap bawah atau titik beku 32. Makanya digunakan atau dijumlahkan dengan 32. Kemudian dari Celsius ke Kelvin itu karena nilai perbandingannya atau nilai bandingnya sama, 5:5, maka didapatkan 1. Jadi rumusnya yaitu suhu Celsius yang sudah diketahui ditambahkan 273, karena Kelvin memiliki titik tetap bawah atau titik bekunya 273. Kemudian untuk konversi dari Reaumur ke Celsius yaitu menggunakan rumus 5:4 dikali suhu Reaumur yang sudah diketahui. Kemudian untuk Reaumur ke Fahrenheit yaitu 9:4 dikali T Reaumur plus 32. Kemudian untuk Reaumur ke Kelvin 5:4 dikali T Reaumur plus 273. Nah, kalau dari Fahrenheit ke Celsius yaitu 5/9 dikali dalam kurung
suhu dari Fahrenheit yang sudah diketahui dikurangi 32. Sebagaimana tadi ya, titik tetap bawah dari Fahrenheit ini bukan 0, jadi digunakan jumlah dari titik tetap bawahnya yaitu 32. Kemudian dari Fahrenheit ke Reaumur itu 4/9 dikali jumlah suhu Fahrenheit yang diketahui dikurangi 32. Lalu dari Fahrenheit ke Kelvin itu 5/9 dikali derajat atau suhu Fahrenheit yang diketahui dikurangi 32 ditambahkan 273. Lalu untuk konversi dari Kelvin ke Celsius itu suhu Kelvin yang sudah diketahui dikurangi 273. Kemudian dari Kelvin ke Reaumur itu 4/5 dikali suhu Reaumur yang sudah diketahui dikurangi 273. Dan yang terakhir dari Kelvin ke Fahrenheit itu 9/5 dikali suhu Kelvin yang sudah diketahui dikurangi 273 ditambah 32. Begitu. Nah, untuk penjelasan bagaimana rumus dari konversi satuan suhu didapatkan, di sini Ibu lampirkan di PowerPoint-nya. Kemudian jika kalian ingin lebih paham dan ingin lebih jelas, nanti akan Ibu share PowerPoint yang sudah Ibu buat. Nanti silahkan kalian pahami dan baca mengenai bagaimana rumus itu didapatkan. Nanti ada konversi dari satuan Celsius ke satuan suhu yang lainnya, kemudian dari satuan Reaumur, lalu satuan Fahrenheit, dan yang terakhir dari satuan Kelvin. Nanti bisa kalian pahami karena sudah dituliskan semuanya di situ secara jelas. Nah, di sini sudah Ibu sediakan dan Ibu tampilkan contoh soal dari konversi satuan suhu. Di sini soalnya itu 20 derajat Celcius. Nah, bagaimana atau berapa hasilnya konversi ke derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini untuk suhu Reaumur atau satuan suhu Reaumur kan tadi sudah dijelaskan ya, sudah dibahas. Rumusnya itu 4/5 dikali suhu Celcius. Jadi 4/5 dikali 20. Nah, berarti 4 kali 20 itu 80. Dibagi 5 atau per 5. 80/5 yaitu 15 derajat Reaumur. Kemudian kalau dari Celsius ke Fahrenheit, rumusnya itu 9/5 dikali suhu Celsius yang sudah diketahui ditambah 32. Nah, 9/5 dikali 20 ditambah 32. Jadi 180/5 dikali 32. 180/5 itu hasilnya 36. 36 ditambah 32 yaitu 68. Jadi hasilnya 68 derajat Fahrenheit. Kemudian kalau dari suhu ke Kelvin itu tinggal ditambahkan 273. Nah, jadi 20 ditambah 273. Hasilnya 293 Kelvin. Begitu ya untuk contoh soalnya. Nanti pahami lagi. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke Ibu. Materi selanjutnya yaitu mengenai pemuaian. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih pemuaian itu apa? Nah, jika tidak tahu, Ibu akan jelaskan. Pemuaian ini merupakan bertambahnya ukuran benda akibat pengaruh perubahan suhu atau karena menerima kalor. Nah, pemuaian ini terjadi pada zat padat, bisa zat cair, dan juga bisa zat gas. Selain itu, pemuaian yang terjadi pada zat padat ini meliputi dari pemuaian panjang 1 dimensi, kemudian pemuaian luas 2 dimensi, dan juga pemuaian volume 3 dimensi.
Sedangkan pada pemuaian zat cair dan zat gas hanya terjadi satu pemuaian, yaitu pemuaian volume. Nah, kita akan menjelaskan atau kita akan membahas mengenai pemuaian zat padat. Untuk pemuaian zat padat terjadi di semua bagian benda, karena pemuaian pada zat padat meliputi pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume, seperti yang sudah tadi disebutkan. Berikutnya terdapat pemuaian panjang. Contoh dari pemuaian panjang ini terjadi pada kabel listrik. Nah, jika kalian amati nih kabel listrik, maka pada pagi hari kabel listrik itu bisa tampak lebih kencang, dan juga jika kalian lihat pada siang hari, maka akan terlihat kendor. Nah, kabel listrik ini mengalami pemuaian panjang karena terkena panas sinar matahari. Kemudian, pemuaian panjang ini dipengaruhi oleh yang pertama oleh panjang mula-mula benda, lalu oleh kenaikan suhu, dan yang terakhir oleh jenis benda. Alat untuk mengukur pemuaian panjang ini ada Massenbrook. Nah, selain itu terdapat juga rumus untuk menghitung pemuaian panjang. Di sini sudah Ibu berikan atau Ibu tampilkan rumus dari pemuaian panjang ini, yaitu delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Untuk keterangannya, delta L ini pertambahan panjang, kemudian L0 ini yaitu panjang awal, lalu alfa ini koefisien muai panjang, dan delta T ini perbedaan dari waktu. Nah, di sini juga ditampilkan tabel koefisien muai panjang pada zat padat. Nah, di sini terdapat nama-nama zatnya dan terdapat juga koefisien muai panjangnya, karena tiap-tiap zat itu memiliki koefisien muai panjang yang berbeda. Nah, koefisien muai panjang ini dimasukkan ke hitungan untuk mencari besarnya pemuaian panjang. Kemudian ada pemuaian luas. Pemuaian luas ini terjadi pada lempeng. Pemuaian luas ini hanya terjadi pada benda yang memiliki panjang dan lebar. Tebalnya itu hanya sedikit dan tipis. Kemudian jika lempeng tersebut dipanaskan, maka lempeng tersebut akan mengalami pemuaian panjang dan lebarnya. Berarti lempeng mengalami pemuaian luas. Pertambahan luas zat padat setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius pada zat yang seluas 1 meter persegi disebut koefisien muai luas atau disimbolkan dengan beta. Berikut rumus pemuaian luas, yaitu A sama dengan A0 dikali 1 plus beta dikali delta T. Keterangannya, A ini merupakan luas akhir, lalu A0 ini luas mula-mula, beta ini koefisien muai luas zat, dan delta T ini kenaikan suhu. Kemudian pemuaian volume. Nah, pemuaian volume ini terjadi pada balok. Pemuaian volume ini terjadi pada benda yang memiliki panjang, lebar, dan juga tebal. Jika balok mula-mula memiliki panjang, lebar, dan tinggi awal, kemudian dipanaskan hingga suhunya bertambah, maka didapat rumus sebagai berikut. Delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. V sama dengan delta V plus V0, kemudian V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Untuk keterangannya bisa dibaca. Di sini ada V, kemudian ada delta V, ada gamma, dan lainnya. Lalu ada pemuaian zat cair. Pemuaian yang terjadi pada zat cair ini hanya pemuaian volume atau pemuaian ruang. Semakin tinggi suhu yang ditambahkan, maka semakin besar pula muai volumenya. Pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair itu berbeda.
Meski volume awalnya sama, namun setelah dipanaskan, volumenya akan berbeda. Lalu untuk pemuaian zat gas, pengertian dari pemuaian zat gas terjadi pada mobil atau motor yang sedang berjalan di jalan dan tiba-tiba ban mobilnya itu atau ban motornya itu meletus. Nah, ban tersebut meletus karena terjadi pemuaian udara atau gas di dalamnya. Pemuaian ini terjadi karena adanya kenaikan suhu udara di ban akibat dari gesekan roda dengan aspal. Nah, di sini sudah Ibu sediakan contoh soal dari pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume. Untuk yang pertama, soal atau contoh soal dari pemuaian panjang. Di sini soalnya itu sebuah benda yang terbuat dari baja memiliki panjang 1000 cm. Berapakah pertambahan panjang baja itu jika terjadi perubahan suhu sebesar 50 derajat Celcius? Nah, diketahui itu kan L awalnya atau panjang awalnya itu 1000 cm. Kemudian delta T-nya yaitu 50 derajat Celcius. Perubahan suhunya itu yaitu 50 derajat Celcius. Dan alfanya atau koefisien dari baja itu 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius. Nah, jadi ditanyakannya itu delta L atau perubahan dari panjangnya. Kita gunakan rumus delta L sama dengan luas awal dikali alfa, yaitu koefisien muai panjangnya, dan dikalikan delta T atau perubahan suhu. Tinggal dimasukkan tadi luas awalnya 1000 cm, kemudian dikalikan koefisiennya yaitu 12 kali 10 min 6, lalu dikali 50 delta T-nya, maka dihasilkan atau didapatkan hasil 60 cm untuk delta L-nya. Jadi pertamaan panjang benda tersebut sebesar 60 cm. Lalu untuk contoh soal dari pemuaian luas, berikut soalnya itu pada suhu 30 derajat Celcius sebuah plat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besinya sebesar 0,000012 derajat Celcius, maka tentukan luas plat besi tersebut. Nih, di sini diketahui A1-nya 10 meter persegi, kemudian T1-nya 30 derajat Celcius, dan T2-nya 90 derajat Celcius. Delta T-nya yaitu T2 dikurangi T1. Tadi T2-nya itu 90. Tuh, apabila suhunya dinaikkan menjadi 90. Jadi T2-nya itu 90 dan T1-nya atau suhu awalnya itu 30 derajat. Maka 90 dikurangi 30, 60 derajat Celcius, dan alfanya 0,000012 dan betanya 2 kali alfa sama dengan 2 kali 0,000012, maka didapatkan 0,000024. Ditanyakannya A2, maka menggunakan rumus A2 sama dengan A1 dikali dalam kurung 1 ditambah beta dikali delta T. Tadi A1-nya 10. Kemudian 1 ditambah betanya tadi 0,00024 dikali delta T-nya 60. Jadi 10 0,000024 dikali 60 itu didapatkan hasil 0,00144. Jadi 10 dikali 1 dalam kurung 1 ditambah 0,00144. Jadi 1,00144
144. Jadi 10 dikali 1,00144. Didapatkan hasil 10 kali 10,0144. Jadi luas plat besi setelah dipanaskan itu 10 kali 0,144 meter persegi. Dan yang terakhir ada contoh soal pemuaian volume. Nah, sebuah bejana, soalnya itu sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Diketahui gamma itu sama dengan 3 kali alfa. Jadi 3 dikali tadi koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat min 5. Jadi 3 kali 2 kali 10 pangkat min 5. Didapatkan hasil 6 kali 10 pangkat min 5. Kemudian delta T-nya itu suhu akhirnya itu 75 derajat Celcius dikurangi suhu awalnya 25 derajat Celcius. Maka delta T-nya itu 50 derajat Celcius. V1-nya tadi diketahui 1 liter. Maka ditanyakan V2. V2 itu rumusnya V1 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. Terus dimasukkan hitungannya atau yang tadi sudah diketahuinya. Lalu V2 sama dengan 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 6 kali 10 pangkat min 5 dikali 50. Maka didapatkan 1 dikali dalam kurung 1 ditambah 3 dikali 10 pangkat min 3. Lalu dalam kurungnya itu jadi 1 plus 0,003. Jadi 1,003 dikalikan 1 sama aja, berarti 1,003 liter. Jadi volume bejana setelah dipanaskan adalah 1,003 liter. Begitu ya. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Ibu. Semoga materi ini dapat diterima dan dapat dipahami oleh kalian. Dan semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mencari ilmunya. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan tentang materi, boleh kalian PC Ibu ya, chat Ibu, chat pribadi ke nomor yang ada di grup WhatsApp. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya nanti akan Ibu berikan soal post test atau kuis mengenai konversi satuan suhu tadi dan pemuaian. Nanti kalian isi di link yang sudah Ibu sediakan. Kemudian mungkin cukup sekian. Terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan dan memahami materi yang Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga materi yang Ibu sampaikan dapat berguna bagi kehidupan kalian. Ibu akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.